Apa maksudnya di sini, guys? Entahlah apa maksudnya, saya ingin tahu. Dia katakan mengapa semua orang berbohong kepada saya tentang Malaysia. Katanya Malaysia itu bagus. Rupanya tidak seperti apa yang dia lihat. Itu yang dia katakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di sini dengan momen yang terbaik, dengan doa yang baik-baik bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, baik aktivitasnya, kegiatannya, semoga semuanya dalam keadaan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, ada cukup banyak orang yang menonton video ini tapi belum mensupport dengan mengklik subscribe. Jadi saya mohon sekarang juga silakan kalian dukung dengan mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi bell, like-nya juga jangan lupa share kepada teman-teman yang lainnya ya guys ya. Dan kali ini ada satu video guys ya, video yang kita akan reaksi, bukan satu sih, ada beberapa video yang akan kita reaksi, video terbaru yang masih fresh, yang masih segar, tanpa banyak basa-basi. Saya tidak ingin berkomentar lagi di sini, langsung saja kita melihat video apa itu, ini dia. So why does everyone lie and not tell the truth online? It really annoys me. So we're currently at the Bow Tea Plantation in the Cameron Highlands, and we were researching for ages yesterday about if it's worth visiting, should we visit, and it looked absolutely beautiful. Everyone says yes, definitely visit. There's beautiful views, you can walk along the plantations, or that's what the photos showed anyway. And then we've come here, there's literally nothing to do. There's a overpriced cafe and a 7-minute tour and an overpriced gift shop. That is it. Why? Like, if we'd read a review online saying that's all there was to do, we wouldn't have taken the half-an-hour grab to get here, and that's probably the cheapest way to do it as well. It cost us 25 Malaysian ringgit to get here, and most people do it on a tour, which costs a lot more, and then we also have to pay to get back. So like, if we read one review on TripAdvisor after a lot of searching once we were here, that all there was to do was the gift shop and the cafe, that apparently the food isn't that good either. So just when we're gonna review places like this, we like just tell the truth. Like, it is beautiful, like these views are stunning, but personally it's not worth the effort. So if you are like trying to show off a place, be honest and actually tell the truth. Otherwise people end up wasting their time and their money. Like, we could have spent our day at Cameron Valley Tea Plantation, but it's a lot more beautiful and you can explore the grounds, which we would have preferred to spend our time doing. And if it wasn't for everything online saying this place was a must visit, we wouldn't have come here. So just something to bear in mind next time people are posting online. So why does everyone lie? Apa maksudnya di sini, guys? Entahlah apa maksudnya, saya ingin tahu. Dia katakan mengapa semua orang berbohong kepada saya tentang Malaysia. Katanya Malaysia itu bagus. Rupanya tidak seperti apa yang dia lihat. Itu yang dia katakan di sini. Itu yang dia bicarakan. Penyesalan, guys. Dia menyesal. Tapi kalau menurut saya pribadi, guys, saya sudah ke Cameron Highlands, saya melihat bahwa itu adalah salah satu tempat yang paling menakjubkan. Ingat ya kata saya, menurut saya pribadi, penilaian saya itu adalah salah satu tempat yang paling menakjubkan. Ini bukan arti saya berbeda narasi, karena ini adalah kandungan dari selera orang masing-masing. Ya, itulah guys, itu selera saya. Saya melihat, mengapa saya katakan tempat itu adalah tempat yang sangat menakjubkan. Yang pertama, ada bangunan-bangunan yang aneh guys. Bangunan-bangunan yang tidak biasa saya lihat di Cameron Highlands. Ada itu bentuk rumah dan juga gedung-gedung yang ala-ala Eropa guys, dan itu sangat langka ada di Malaysia ya, dan saya tidak menemukan itu di sini, tapi di Malaysia itu ada. Cuaca dinginnya yang begitu masuk ke dalam kulit, dan itu sebuah sensasi. Belum lagi saya minum teh di pemandangan kebun teh yang sangat luas dan sangat indah, tapi ternyata tidak bagi turis ini guys ya. Semua yang diberikan keindahan itu masih belum memuaskan hatinya. Saya nggak tahu apalagi yang dia inginkan. Seorang turis yang mengatakan bahwa mengapa semua orang berbohong kepada saya tentang Malaysia. Sebenarnya apa yang dia mau? Apa selera dia? Kenapa dia ke sana? Apakah dia ingin ada robot memetik teh?
atau ada Donald Trump sedang mengeteh di situ, ya, atau dia ingin melihat ada lautan di dalam kebun teh itu. Saya nggak tahu guys, apa yang dia mau. Tapi kalau semua orang sudah sampai ke sana, tentu sensasi itu yang hampir serupa dengan yang saya katakan tadi. Tapi memang selera masing-masing guys. Kepuasan itu tidak dia dapatkan di Malaysia. Entah apa yang dia cari. Kalau dia tidak ingin kebun teh, ngapain dia ke kebun teh? Mungkin ada tempat lainnya yang dapat memuaskan hatinya. Dan juga mungkin ada bayang-bayang yang lain yang mungkin dia inginkan, tapi ketika dia di sana itu tidak dia dapatkan. Mahal-mahal, ya. Naik taksi dengan jumlah uang yang cukup besar di sana dan durasi waktu yang cukup lama, dan itu tidak serta-merta untuk memuaskan hatinya, guys. Saya nggak tahu lagi. Anda komen aja, dia mau apa sebenarnya. Kita mau bandingin nih MRT di 3 negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Kenapa kita bandingin ini ke Malaysia, Thailand? Karena ya yang paling mirip kan dia ya. Kalau kita bandingin ke Singapura kan kejauhan. Sebenarnya kalau mau ngomongin yang head to head nih ya, kita tuh lebih head to head dengan Malaysia. Kenapa ya? Karena Malaysia itu start bikin MRT di tahun 2017. Kalau kita kan di tahun 2019 tuh. Sorry, bukan bikinnya tapi beroperasinya ya. Kalau Thailand udah lebih dulu tuh. Thailand itu beroperasi MRT-nya pertama kali tahun 2004. Jadi zamannya dulu Luis Figo main sama Cristiano Ronaldo, udah ada tuh MRT di Thailand. Di Malaysia belum, di Indonesia belum. Jadi kalau kita mau head to headin, enaknya tuh sama Malaysia sebenarnya. Cuman meskipun startnya itu mirip-mirip ya, beda 2 tahun doang, sekarang itu Malaysia udah punya 2 line MRT. Kalau kita kan baru satu nih, jalur selatan ke utara tuh, Lebak Bulus ke Bundaran HI, ntar ujung-ujung nyampe ke Ancol. Nah kalau Malaysia ini udah punya 2 line sejauh ini. Jadi Malaysia itu pertama kali bikin namanya Kajang Line. Kajang Line itu panjangnya 46 km. Nah, kalau yang kedua namanya Putrajaya Line, dibikin tahun 2023, panjangnya itu 57 km. Kalau lu tahu Putrajaya, Putrajaya itu merupakan daerah pusat pemerintahan di Malaysia. Jadi Malaysia itu pusat pemerintahannya bukan di KL tapi di Putrajaya. Dan kalau lu mau main ke Batu Caves, itu kan merupakan destinasi wisata yang cukup populer lah ya, cukup mainstream. Ya, itu bisa pakai MRT juga ke Batu Caves-nya. Jadi Malaysia ini total udah punya 2 line, dan masalahnya line-nya itu panjang-panjang banget. Di Jakarta nih ya, so far itu kan line-nya itu pendek. Lebak Bulus ke Bundaran HI itu cuma 16 km. Nah, kalau MRT Lebak Bulus sampai Ancol nanti udah jadi, sebenarnya panjangnya cuma 27 kilometeran lah. Jadi ya sebenarnya panjang line MRT kita udah kalah jauh sama Malaysia nih. Dan uniknya, biaya pembuatan MRT di Malaysia itu lebih murah dibandingkan Indonesia. Kurang lebih harganya itu per kilometernya di Malaysia sama Indonesia beda-beda 20-30% lah. Jadi kalau ngomongin yang line Putrajaya di Malaysia itu biaya pembuatannya kurang lebihnya nih ya, per kilometernya 600 miliar. Sementara di Indonesia itu biayanya 800-an miliar per kilometernya. Nah, kenapa di Indonesia bisa lebih mahal? Apakah pasti karena korupsi? Belum tentu. Ya gue nggak tahu juga. Tapi yang pasti gue tahu nih ya, kenapa kita bisa lebih mahal? Itu karena kita itu impornya lebih bulet-bulet. Jadi kalau kita impor MRT-nya itu lebih bulet-bulet semuanya dari impor Jepang, itu pasti lebih mahal dibandingkan negara lain yang misalnya ngimpornya itu nggak semuanya. Karena bisa aja mereka itu ngimpornya sebagian dari luar negeri, tapi ada juga part-part dari dalam negerinya. Dan juga di kita itu kebanyakan pakai jalur bawah tanahnya. Di Malaysia juga ada yang underground, tapi nggak sebanyak di kita. Ya kurang lebih begitulah. Gue nggak mau suuzon. Ya mungkin aja suuzon kita benar, tapi kalau yang husnuzonnya itu jawabannya. Nah, kalau Bangkok gimana? Di Bangkok ini cukup unik ya. Sudah mulai belasan tahun dibanding Malaysia, tapi total panjangnya kalah dibanding Malaysia sekarang. Tadi kan Malaysia itu kalau digabungin total lainnya panjangnya itu 100 kilo lebih. Sementara kalau di Bangkok itu kalau digabungin total lainnya cuman 70 kilometeran doang. Ya, tapi itu kan kita ngomongin MRT ya. Kalau mau digabungin total ya nanti kita bahas di video lain lah. Misal kita bandingin gabungan MRT, LRT dan juga monorail di 3 negara itu, ya itu pasti hasilnya akan beda lagi. Ini kita ngomongin tadi bandingin MRT-nya, oke? MRT 3 negara, bayangin, Bangkok ya, Thailand, Bangkok itu sudah membuat di tahun 2004. Itu pertama guys, ya di Asia Tenggara salah satu negara yang paling pertama membuat MRT. Bayangin, dan itu masih kalah panjang treknya daripada yang di Malaysia. Serta pembuatan MRT ternyata ya dari biaya lebih murah di Malaysia ketimbang Indonesia. Katanya di sini kalau di Malaysia pembuatannya 600 miliar rupiah, kalau di Indonesia ternyata 800, karena pembuatan bulat-bulat di Indonesia itu memerlukan biaya yang lebih mahal daripada di Malaysia, yang mungkin ada elemen-elemen dan spare part-nya dibuat di dalam negeri, jadi lebih murah. Dan tentu saja ini soal transportasi publik dan tentu diperlukan oleh masyarakat guys. Kita lihat
Yang Thailand aja dari tahun 2004 aja, ya itu tracknya masih kalah jauh. Ternyata di Malaysia ada 2 track guys, saya baru tahu. Satu track Kajang Land dan juga Putrajaya Land. Nah, mungkin ada track lain yang akan dibangun guys, yang dari Malaysia Singapura ataupun yang tempat-tempat lainnya. Mungkin ada dari Malaysia Thailand, silakan Anda komen aja guys, saya perlu guys. Karena kalau ada trek transportasi publik antar negara ya melewati, apalagi melewati lautan, wah itu lebih keren guys. Ya saya harap nih, karena ada juga wacana ini puluhan tahun yang lalu tapi belum juga terrealisasi. Apa itu guys? Yaitu adalah pembuatan jembatan antara Melaka juga ke Riau ini guys. Wah, kalau itu guys ya nggak perlu saya menempuh penerbangan yang tinggi ya. Saya bawa kereta saya langsung dari rumah ini menuju ke Melaka langsung guys ya, tanpa ada hambatan. Cuma saya memberikan paspor. Tapi guys, peluang itu masih belum ada, belum deal ya. Belum deal sampai sekarang ya. Terpaksalah masih menggunakan pesawat terbang dan juga laut. Ya, begitulah guys ya. Tuh cuman ya kita respect salut kepada Malaysia karena jauh lebih maju. uh, yang mana di Indonesia itu MRT-nya 1 lane, di Malaysia itu udah 2 lane ya guys ya. Dan di Thailand itu pembuatannya dari 2004 sudah lama tapi masih kalah panjang daripada Malaysia. Dan semua orang tahu kalau transportasi MRT, LRT dan bus ya itu pasti sudah best lah guys ya. Kebersihannya, kerapiannya, keindahannya, kemodernannya semua sudah diakui guys. Bukannya kita juga yang ngomong gitu, orang Eropa pun resmi mengatakannya. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri video ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.